Shalom semua warga kerajaan. The source of our authority comes from heaven. In the name of Jesus. Dan satu pelajaran yang luar biasa adalah di dalam kehidupan seseorang yang non-Yahudi. Bahkan dia itu orang Romawi dan seorang captain, seorang centurion yang menjadi perwira atau panglima komandan dari 100 tentara. Ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Orang ini punya kuasa yang luar biasa, ya. Karena apa, saudaraku? Dia mengerti tentang otoritas. Dia memanggil Yesus Lord. Perhatikan itu, saudara. Dia tidak manggil Yesus Sir, Tuan. Dia manggil Yesus Lord, Kyrios. Kita tahu kalau seseorang tidak memanggil hanya Caesar yang boleh dipanggil Lord. Di luar itu, mereka akan mengalami hukuman yang sangat berat. Tapi dia mengenali sumber otoritas. Sebab pasti karena dia di Kapernaum, mungkin dia dapat laporan atau dia melihat sendiri ada seseorang bernama Yesus yang asal dari Nazaret bisa menghentikan badai dan menghentikan ombak, langsung berhenti. Karena itu dia berkata, hambaku sedang menderita, tolong datang ke rumahku dan sembuhkan dia. Pada saat itu saya mau beritahu, kalau kita itu bergerak dengan kasih kepada orang menderita, itu akan mengakibatkan Yesus mau datang ke rumah kita. Maksudnya kasih akan menuai kasih, compassion menuai compassion. Dan pada saat itu dia berkata, tidak layak aku menerima engkau di rumahku. Otoritas mengerti kingdom order. Dan dia berkata, say just one word. Katakan satu kata saja. Sebab saudaraku, dia berkata, I'm a man under authority. Aku seseorang di bawah-bawahan. Sebab di atas dia masih ada letkol, masih ada kolonel, mungkin dia mayor. Ya. Dan kita tahu dalam ketentaraan itu, maka ranking itu sangat penting. Dan dia berkata, aku juga punya bawahan. Aku berkata pada tentara di bawah aku, pergi apa? Pergi berperang. Maka dia pergi. Tapi kepada hambaku, tak suruh berperang. Tak suruh ngangkat barang. Dia mengerti batas-batas, saudaraku. I'm a man under authority and I have men under me. Jadi otoritas itu karena pendudukan diri. Yesus marvel. Yesus terkagum-kagum. Saya mau beritahu saudara, dia Tuhan kok bisa kagum ya? Dia berkata, tidak kudapati iman sebesar ini bahkan di kalangan orang Israel. Kalau orang Israel mulai dari bapaknya dong. Abraham, Ishak, Yakub, Musa, David. Banyak orang tidak mengerti ini. Dan karena itu di dunia ini justru yang bergerak adalah spirit of rebellion. Roh pemberontakan. Saudara, orang ini berkata, I'm a man under authority. Saya sendiri belajar tentang hal ini. Saya selalu menundukkan diri pada otoritas. Sebagai contoh di dalam organisasi Gereja Betel Indonesia, maka saudaraku, saya harus tunduk kepada pengurus badan, pengurus daerah di sini. Ya, saya harus menundukkan diri. Kita mengerti tentang otoritas. Hanya orang yang menundukkan diri akan mendapatkan otoritas. Coba periksa kehidupan saudara. Kenapa saudara tidak mengalami mujizat? Yesus berkata, karena perkataanmu ini hambamu sembuh pada jam itu juga. Bagaimana menerima mukjizat? Percaya Yesus adalah Lord. Percaya dia punya all authority. Yesus berkata, segala otoritas kepadaku di langit, di bumi, saya tambahi di bawah bumi juga kan. Kuasa-kuasa kegelapan dunia orang mati itu telah diberikan kepada Yesus. Dan di dalam namanya we will do great things. God bless you all. Sumber otoritas kita sudah jelas. Bukan manusia, bukan organisasi, tapi sang raja. Warga negara kerajaan, you have that authority. God bless you. Amin.
Shalom. Kita semua bersuka cita, damai. Beri salam kanan kiri saudara, katakan shalom. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita harapkan Tuhan. Setiap katamu kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, kebesaranmu,
kebaikan-Mu. Kami mau mengejar lebih lagi Tuhan. Hadir-Mu Yesus, terima kasih. dalam hidupku. Kami mau sembah Kau yang terbaik di hadapan-Mu. Sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam
layak dipuji, yang layak terima segala hormat kami. Mari lebih lagi harapkan Tuhan, biar semuanya dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkuasalah. Sebab kekuatan itu datangnya daripada-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu, biar hadirat-Mu memuaskan kami. Yesus, berkuasalah Tuhan di tempat ini seperti di surga. Biar nama-Mu ditinggikan. Sebab nama-Mu yang layak disembah. Sebab yang nama-Mu yang layak terima segala hormat kami. Hiararabasyaka yararamo, hiararabasyaka yararabayase, hiararabasyaka yararabayaranamasaka yaramo, hirananamasaka yararabayaranabayase. Biar hadirat-Mu Tuhan terus nyata lewat kami. Tidak akan kekurangan suatu apapun. Setiap orang yang terus merindukan Tuhan. Glory. Inanamasyakata karamase. Inanamasyakata kanamase kererere. Inanamasyakata kayararamase. Inanamasyaka yararabayararabayarabase. Inanamasyaka yararabayararabayarabase. Oh yararabasyaka yararabayararabayarabase. Inanamasyaka yararabayarabayase. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
we reach the power and love of God is enough. Singing our God, our God is an awesome God. He reigns from heaven above. We reach the power and love of God. Yes, yes, our God, our God is an awesome God. He reigns from heaven above. We reach the power and love of God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. We reach the power and love of God. Yes, awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. We reach the power and love of God. He's an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above. We reach the power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Disorak-sorak. Haleluya. Yes. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus yang bersuka cita. Sama-sama katakan. Yes. Kita menari buat Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan. Kasih yang begitu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, yang selamatkan dan pulihkanku. Menaikkan syukurku, menaikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan hanya untukmu. Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, Dia selamatkan dan pulihkan kita semua. Pulihkanku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan hanya untukmu. Amin. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Yes. Katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Ku tak akan berhenti
Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Bersyukur dan bersukacita karena kebaikan Tuhan. Kami percaya setiap kehidupan kami selalu dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Tema pengajaran sepanjang bulan April ini, temanya adalah Authority of Influence. Oke, kita ada di minggu keempat, dan tema di minggu keempat ini adalah The Transformer. Kalau kita dengar kata Transformer, pikiran kita pasti kepada suatu film, di mana tentang robot-robot yang sedang menginvasi dunia. Ya, di mana mereka mulai mencintai dunia ini dan menjaga dunia ini dari serangan-serangan musuh-musuh mereka gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu kalau The Transformer, tapi buat kita pada pagi hari ini, The Transformer adalah buah. Buah dari apa yang kita tanam, buah dari apa yang mati, dan itu setelah bertumbuh dan buahnya bisa dinikmati dan dirasakan oleh semua orang. Oke, mari kita mulai membaca ayat kebenaran firman Tuhan dalam Matius 28 ayat ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, di dalam perikop ini bercerita tentang di mana Yesus sebelum terangkat ke surga, dia mengatakan kata-kata ini kepada ke-11 rasulnya. Dia bilang, Yesus berkata seperti ini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Tuhan Yesus kembali mengingatkan 11 rasulnya yang masih ada bersama-sama dengan dia sebelum dia terangkat ke surga. Dia mengatakan bahwa kunci kepada Yesus telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Supaya tidak ada keraguan-raguan di antara 11 rasul yang melihat semua apa yang telah Yesus kerjakan. Ya, dari waktu Yesus mulai mengajar, mulai dari Yesus memanggil ke-12 muridnya, dia mengajar, dia melakukan mujizat-mujizat yang ada sampai kepada kematiannya dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu memberikan legacy kepada 11 rasul ini bahwa ya Tuhan yang mereka ikuti selama ini, Tuhan yang mereka percayai selama ini, Yesus yang mereka iringi selama ini benar bahwa Dia adalah Tuhan. Dan kita akan membaca lagi di dalam Filipi 2 ayat yang 15. "Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia." Ini yang saya katakan tadi, bahwa hari ini The Transformer kita bicara tentang buah. Buah dari apa yang sudah mati dari dalam diri kita, sehingga ada perbedaan antara kita dan orang-orang yang di sekitar kita. Bukan berarti orang yang di sekitar kita mereka tidak mengalami pertumbuhan. Yes, kita sama-sama mengalami pertumbuhan. Sehingga kita menjadi agen perubahan. Seperti tema kita pada pagi hari ini, The Transformer. Saya menganggap ini sebagai agen perubahan, agen yang membawa dampak positif. Tidak hanya tentang dampak positif, tetapi juga mengajarkan tentang kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang kita dapati bersama dengan Yesus. Tuhan telah memanggil dan memilih kita sebagai agen perubahan atau The Transformer ya, untuk mengubah dunia. Dan yang kita tahu juga, kita adalah representative of Christ Kingdom. Jadi kita harus siap mengalami dan membawa perubahan. Kita mengalami banyak proses dalam kehidupan kita. Kita mengalami metamorfosis, kita mengalami banyak hal. Ya, kalau saya sih sukanya bilang
perubahan ya, dari biji mengakar, akhirnya dia mulai bertumbuh, dari mulai bertumbuh dia mulai dibersihkan, dari dibersihkan dia akan menghasilkan. Itulah proses setiap kehidupan kita. Kita yang bersalah ini dibenarkan oleh Allah dan kita pun berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Dan perubahan itu bukan hanya, tidak hanya instan, tapi perubahan itu membuat kita juga semakin jauh lebih mengenal Tuhan. Perubahan yang kita alami itu nggak asal bim salah bim abrakadabra dan itu terjadi. Tidak, tapi dengan proses yang kita sama sekali nggak pernah tahu waktunya, kapan waktu itu terjadi. Tapi baiklah kita hidup di dalam perubahan itu tidak untuk diri kita sendiri, tetapi kita mau belajar menjadi berkat buat orang lain. Dengan cara banyak ya, dengan mati bersama Kristus itu mengajarkan banyak hal. Kita diubahkan secara supranatural menjadi orang-orang yang mau dibentuk, mau diproses, mau mengalami banyak perubahan. Di dalam pertumbuhan itu bukan karena kekuatan kita yang saya garis bawahi, tetapi semuanya karena Tuhan. Kita nggak bakal punya kemampuan, kita nggak bakal punya kekuatan, kita nggak bakal punya power untuk kita bisa menjalani kehidupan ini kalau kita nggak mati bersama dengan Tuhan. Kekuatan dari kematian itu yang bangkit adalah Tuhan sebenarnya. Bukan lagi, kita ini sudah mematikan nih kedagingan kita sudah mematikan benih yang adalah Yesus tadi. Yang tumbuh itu bukan lagi kita, tapi Yesus. Jadi kalau hari ini kita sudah mengalami kematian dan kita hari ini bangkit, kita mampu mengasihi, kita rindu untuk menolong orang, kita melayani keluarga dengan penuh tanggung jawab. Setelah itu kita memiliki ketulusan hati, kita juga berusaha atau senantiasa berupaya untuk menjadi terang, membawa perubahan. Itu semua karena otoritas Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang memampukan kita. Nah, saya membawa kita semua untuk merenungkan kembali keadaan dan kondisi kita saat ini. Saya kalau duduk di orang yang usianya jauh lebih di atas saya, mereka akan selalu memberikan pesan, mereka akan selalu menasehati bahwa dunia ini semakin rusak, dunia ini semakin berat untuk menjalaninya, gitu. Dan kalau saya duduk di generasi yang jauh di bawah saya, di usia yang muda, remaja dan belia, maka kita pasti akan terkejut, tercengang, mengelus dada gitu ya. Mengelus dada bahwa kalau kita membandingkan dari zaman orang tua di atas kita, zaman kita dan zaman yang di bawah kita, itu semua jauh dari tidak ada yang sama gitu ya, tidak ada yang sama. Oke, kalau di generasi yang di bawah saya, kata-kata untuk meremehkan atau di zaman tahun 80-90, hormat dan sopan santun itu wajib kita lakukan gitu. Ada di zaman saya dulu ada namanya pendidikan budi pekerti. Budi pekerti ini mengatur seluruh
eh, tindak tanduk perbuatan kita, di mana tindak tanduk dan perbuatan itu menjadi sebuah nilai gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang, untuk anak-anak di zaman sekarang, saya bukan mengatakan tidak ada budi pekerti, tetapi kebebasan itu membuat kita terkadang hilang respect atau kita tidak lagi ada, saya bilang, norma kesopan santunannya. Bukan saya mendiskreditkan, tapi memang itu yang saya hadapi dan yang saya jalani bersama generasi yang ada di bawah saya. Tapi apakah saya harus marah? Tidak. Saya mencoba menelaah apa yang terjadi pada generasi yang ada di bawah. Generasi yang sekarang ada, saya coba mendengar, saya coba melihat, saya mencoba untuk masuk ke dalam dunia mereka, dan terkadang kalau mereka memanggil saya dengan tidak sopan, ya saya belajar untuk oke, saya bisa terima, next saya akan kasih masukan atau saya akan menyampaikan bahwa bersikap sopan itu jauh lebih baik daripada kita bersikap sembarangan. Dan hal ini mungkin juga terjadi di kerusakan, ketidaktahuan atau kemerosotan yang hari-hari ini terjadi. Mungkin ada jauh lebih banyak daripada apa yang saya contohkan tadi. Tetapi di sini mari kita belajar bersama-sama. Kita akan baca dulu di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata, "Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama." Jadi hal itu pun sudah tertulis di dalam Alkitab, bahwa akan terjadi masa seperti ini. Dan itulah sebabnya kita diutus. Kita yang sudah komitmen atau kita yang sudah memutuskan untuk mati bersama Tuhan dan bangkit bersama Dia, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mengubah dunia di bidang kita masing-masing. Apa yang dimaksud dengan otoritas Allah mengubah dunia? Kita sebagai perwakilan kerajaan Allah tidak boleh berdiam diri atas dunia yang semakin jahat dan rusak ini. Akan tetapi, kita juga tidak mungkin menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita harus bersinergi bersama-sama, bergandengan tangan bersama dengan Tuhan untuk menerima otoritas dan kuasa untuk mengubahkannya, untuk menjadi orang yang diutus. Kita harus ada kesadaran penuh bahwa waktu kita diutus banyak sekali tantangannya. Banyak sekali hal yang harus kita hadapi. Tidak jarang kita gagal. Kita gagal dalam mentaati Tuhan, sehingga kecemaran dan kerusakan tidak hanya ditimbulkan atau tidak hanya dirasakan oleh secara personal, tapi juga menyeluruh yang akan mengalaminya. Apakah Tuhan membiarkan itu? Jawabannya tidak. Tuhan tidak membiarkan kerusakan dan kehancuran tersebut yang disebabkan oleh dosa. Tuhan mengutus Anda yang hari ini sedang belajar bersama dengan saya hari ini, dan saya untuk menjadi agen perubahan tersebut. Saya percaya kita semua sudah bangkit bersama dengan Kristus. Kita sudah mengalami banyak hal bersama dengan Kristus.
hubungan kita bersama Kristus bukan lagi hubungan yang kalau Tuhan gak jawab doa kita marah, kalau Tuhan gak berikan apa yang kita mau kita kecewa. So saya percaya kita gak akan ada di level itu. Tapi kita sudah di level mampu untuk melakukan segala sesuatu yang gini, Tuhan sendiri yang kasih kekuatannya. Tuhan bilang gini, di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 14. Kembali kita diingatkan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Saya melihat kata garam dan terang. Garam itu memberi pengaruh melalui rasa, sedangkan terang memberikan pengaruh melalui cahaya. Di mana keduanya itu mempunyai pengaruh. Ya. Pengaruh dari garam, dia bisa mengawetkan. Tapi dikatakan di sini, gak ada gunanya kalau garam itu menjadi tawar. Dia akan hanya diinjak. Gitu kan? Ya karena, ya artinya kalau garam itu sudah menjadi tawar, dia sudah tidak bisa mengawetkan lagi. Dan terang, saya coba, kalau melihat terang, coba lihat matahari. Ya, matahari itu terang sekali. Dari terang yang dihasilkan, itu menjadi panas. Kita coba tutup saja, seandainya nih, kalau udah matahari kita tutup. Kita akan memang tidak akan terkena panas, tapi cuma hanya setelapak tangan kita. Bagian tubuh yang lain akan tetap terasa panas. Jadi yang namanya terang, mau ditutupi seperti apa, dia akan tetap terang. Dan dia akan menimbulkan akibat yang lain jika terang itu hanya terus ditutupi. Ya, terang itu bisa, kalau dia terlalu terang, dia akan membakar seluruh yang dia lewati ya, karena itu panas banget cahaya tersebut ya. Jadi kita mau ada di mana? Kita mau ada di posisi yang tawarkah? Atau kita mulai meredupkah? Itu kembali, itu pilihan. Itu tergantung hubungan kita kepada Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, saya mengingatkan bagaimana kita dapat mengubah dunia melalui otoritas Allah. Jadi saya berharap kita semua tuh nggak pesimis dengan apa yang otoritas Tuhan berikan kepada kita. Kita nggak bisa menggunakan otoritas yang Tuhan beri kalau kita tidak memiliki hubungan. Ya simpel ya. Kita nggak akan bisa menggunakan otoritas yang Tuhan beri kalau kita nggak memiliki hubungan. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam doa kita. Ada kuasa dalam kebenaran Injil. Ada kuasa dalam keteladanan hidup untuk mengubah dan menginspirasi siapa saja dan di mana saja. Ingatlah bahwa kita adalah suratan yang terbuka yang sedang Tuhan utus ke dalam dunia ini. Gunakanlah senantiasa kuasa kasih serta belas kasihan untuk mengubah dunia. Ada beberapa hal yang dilakukan dengan otoritas Allah untuk mengubah dunia. Yang pertama, otoritas dan tanggung jawab. Mari kita baca sama-sama ayatnya di dalam Yohanes 1 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya akan diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Dalam menggunakan otoritas yang Tuhan beri, haruslah disertai dengan tanggung jawab. Dengan tanggung jawab. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kekuasaan, tetapi untuk melayani. Terkadang mungkin
kita menggunakan otoritas itu untuk kepentingan kita. Tapi mari kita sadar pada pagi hari ini bahwa otoritas dan tanggung jawab yang Tuhan beri itu untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan kasih kapasitas yang lebih untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk mengajar, untuk berdampak. Semuanya hanya untuk kita boleh serupa dengan Kristus. Yang terlihat adalah Kristus. Yang kita sampaikan adalah Kristus. Dan karena kita sudah mati, berarti sudah tidak ada lagi keakuan bahwa bicara tentang mati, yang tumbuh adalah Kristus. Bukan saya lagi, bukan keakuan lagi, bukan kepentingan saya lagi, melainkan kepentingan Tuhan. Di situ akhirnya kita mengerti apa yang sudah jadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita menggunakan otoritas untuk mengubah dunia. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua adalah menggunakan otoritas untuk mengubah dunia. Ada kalanya kita nggak percaya diri. Tapi saya mau bilang, dimanapun kamu ditempatkan hari ini, siapapun rekanmu, siapapun lawanmu, siapapun temanmu, mereka adalah orang-orang yang sedang melihat otoritas dalam diri kita. Apakah kita terpengaruh? Apakah kita jauh lebih jahat daripada mereka? Apakah kita suam-suam kuku? Terkadang kita minder menggunakan otoritas. Hanya karena kita tidak memiliki hubungan, kita tidak berdoa, kita tidak memiliki iman dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Firman Tuhan mengatakan di dalam Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18, tanda-tanda akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dan berbahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan mereka atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Otoritas Tuhan bekerja sedemikian luar biasanya jika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa tanda-tanda itu akan menyertai. Tanda-tanda yang seperti apa? Kadang-kadang kita tidak mengaplikasikannya ya. Karena kita rasa kita nggak punya otoritas, karena kita nggak punya kuasa. Tapi percayalah bahwa kita juga selalu diajarkan bahwa kita berkuasa, ya kan? Kita berkuasa untuk melakukan hal yang sama dengan Tuhan. Sekarang hanya tinggal tergantung doa dan iman kita kepada Tuhan. Dan adalah penting untuk berjalan dalam otoritas rohani yang Tuhan berikan. Terus ditingkatkan pengenalan dan penggunaan otoritas ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus terus mengakui bahwa kekuatan dan otoritas ini yang kita terima itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita. Yang ketiga, mengimpartasikan pergerakan dengan kuasa. Pekerjaan mujizat adalah suatu kemampuan dari Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya untuk melakukan suatu mujizat. Hari ini pun Tuhan mencurahkan kuasa-Nya bagi kita, warga kerajaan Allah, sehingga dimanapun kerajaan Allah, kita yang adalah duta, bergerak mengubahkan dunia. Hari-hari ini, kehidupan kita sedang dilihat oleh banyak orang. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Hari ini orang-orang sedang melihat keputusan apa yang mereka ambil, kebijakan apa yang mereka lakukan, keputusan apa yang mereka putuskan. Percayalah, orang-orang yang ada
ada dalam otoritas Tuhan sedang terpantau ya, dipantau terus gitu. Apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan. Terkadang hal-hal yang supranatural pun terjadi. Karena apa? Kayak kembali, karena hubungan yang sudah kita lakukan bersama dengan Tuhan. Kita membaca ayat di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 sampai dengan 7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tidak jarang kita pun bisa mengimpartasikan otoritas itu ya. Kalau kita masih datang kepada orang yang letih, lelah, ada saya gini, di lingkungan kita ada yang letih, lelah, hilang pengharapan. Saya percaya kita semua bisa menjadi jawaban melalui doa, melalui hikmat daripada Tuhan, sehingga kita bisa memberikan kelegaan. Itu semua karena otoritas Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kita untuk kita bisa mengerjakan apa yang sudah menjadi bagian kita. Menggunakan otoritas rohani untuk mengubah dunia lebih dari sekedar membuat perubahan. Tetapi bagaimana kita bisa sharing, bercerita tentang kerajaan Allah yang kita tampilkan adalah Kristus, dan seluruh hidup kita, ya udah, semua tentang Kristus, bukan lagi tentang aku. Apakah itu mudah? Ya, itu tidak mudah. Kita tetap terus harus berproses. Dan saya percaya kalau kita berdoa dan minta sungguh-sungguh, maka Tuhan yang akan memampukan kita. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, yang pertama adalah menggunakan otoritas dengan tanggung jawab. Yang kedua, menggunakan otoritas untuk mengubah dunia. Dan yang ketiga, mengimpartasikan pergerakan dengan kuasa. Maka kita semakin bergerak. Kita semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi tugas dan panggilan kita. Percayalah, Tuhan memilih kita, atau kita memilih untuk mati, bukan hanya ditinggalkan begitu saja oleh Tuhan. Tapi kalau hari ini kita bisa mengasihi orang, kita masih bisa melayani dengan sungguh, mengasihi keluarga kita, percayalah itu semua kekuatan daripada Tuhan. Dan biarlah kita sama-sama belajar bahwa kita sudah menerima otoritas, maka kita harus bertanggung jawab. Kita harus mengubah dunia dari otoritas yang Tuhan telah beri. Dan yang ketiga, kita harus membagikannya bagi semua orang. Itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita semua boleh berubah. Kiranya kita semua boleh mengerti otoritas yang besar di dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Bersyukur kalau kami boleh belajar dan mengerti, memahami bahwa kuasa yang telah Tuhan beri, itu semuanya hanya untuk kemuliaan kerajaan sorga. Terima kasih, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh membangun hubungan yang lebih intim lagi bersama dengan Tuhan. Kami telah mati dan bangkit bersama dengan Tuhan. Setiap kekuatan yang kami terima, sukacita, itu semua hanya daripada Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami sambut semua yang telah Tuhan beri buat kehidupan kami dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar sama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Mari tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, dan saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semua roti anggur dikuduskan dan kami dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini. Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan.
Dan malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat sama-sama cawan di tangan kanan saudara. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku atau egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kemudian Yesus mengambil cawan, dia mengucap syukur atasnya dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang begitu dahsyat bagi kami. Kau sungguh mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami sebagai umat-Mu mengangkat tangan dan memberkati Indonesia. Kami speak blessing, shalom Indonesia. Diberkatilah Engkau menjadi bangsa yang sejahtera. Pembangunannya terus berjalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpin di negara ini Tuhan terus diurapi Tuhan untuk bisa membawa Indonesia semakin maju dan semakin sejahtera. Demikian juga dengan kota kami Balikpapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Balikpapan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Balikpapan penuh dengan damai sejahtera dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya pembangunannya terus berjalan dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapan-persiapan untuk menjadi kota penopang IKN Nusantara. Kami percaya semua akan siap tepat pada waktunya Tuhan. Dan Balikpapan akan menjadi kota yang dicari-cari. Banyak orang akan datang ke kota ini Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari sesuap nasi, tapi mereka akan membangun kota ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat tangan untuk pembangunan Rock Gateway terbangun oleh anugerah Tuhan. Semua perencanaan proyek kontraktor yang bekerja, tukang-tukang yang bekerja, mereka bekerja dengan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga Rock Gateway terbangun dengan kuat kokoh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya semua yang dibutuhkan termasuk dana, kami percaya Tuhan sudah sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Para pemimpin di gereja ini Tuhan, Rock Balikpapan, mulai dari Pak Heros sebagai gembala, dan seluruh para pengurus gereja ini Tuhan, para pastor, para diaken Tuhan, dan juga gembala-gembala kakak, semua dalam urapan Tuhan, semua dalam semangat yang sama untuk membangun manusia menjadi manusia-manusia yang manusia-manusia kerajaan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat Tuhan dalam anugerah Tuhan tetap terpelihara sempurna, dijauhkan dari sakit penyakit mara bahaya virus mati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sehat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, mari kita angkat. Karena kita memberikan secara online, kita angkat handphone kita berdoa untuk persembahan. Kami akan memberikan persembahan secara online. Tuhan memberkati persembahan kami. Kami memberi dengan cinta karena kami sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang mari angkat tangan sama-sama kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Ucapkan dengan iman percaya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam, para suami, tumpang tangkut istri dan anak-anakmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai hari ini, pagi ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.